Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia mengandung ibunya. Begitu bukan? Iya itu. Peritemno itu artinya kepala senjatanya itu digundul, dipotong. Itu bukti kalau dia bukan Tuhan. Masa ada nonotnya kemudian? Tuhan bernonot gimana ceritanya? Tuhan itu maha besar. Bagaimana itu besarnya nonotnya? Percaya enggak kalau Tuhan itu maha besar? Kecil itu ahi. Nah ya, Tuhan maha besar, masa nonotnya segini? Kurang gede lah. Gunting apa yang bisa potong itu? Nonotnya Tuhan besar begitu. Ayo, gimana ayo? Wiwin tidak usah malu-malu deh kalau mau bertanya. Mau bertanya saja. Gitu, tidak usah malu-malu gitu. Di sini kita semua sama di sini, ya. Silakan kalau mau bertanya, mumpung ada Gurunda ini. Adakah lagi? Ada. Sabar. Lukas 11:27. Berapa? Lukas 11:27. Lukas 11:27. Oh iya. Coba dibaca. Iya. Baca Ia dulu. datang. Ketika Yesus Lukas 11:27. Ini Lukas 11 ayat 27. Sabar. Nah, baca coba. Lukas 11:27. Oh ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Bahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Amin. Masa Tuhan pernah netek? Tuhan netek? Bagaimana dong? Apalah kata anaknya, ibunya? Teteklah anakku dan adalah Tuhanku sendiri. Gitu. Cepat tidur ya nak, nanti kau besar jadi Tuhan nak. Pintar nak. Nina bobo gitu. Jangan bandel ya nak, nanti kau ini besar jadi Tuhan nak. Jangan bandel kau nak ya. Oh netek gitu. Nah, itu kan Anda bertanya apa bukti di dalam Alkitab, dalam Bible Yesus bukan Tuhan? Ya itu buktinya. Mau lagi? Bang, aku mau tanya ya. Aku minta penjelasan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Ya tadi, mustahil Tuhan netek. Masa Tuhan netek? Masa Tuhan disunat? Yohanes 19 nomor 30, maka matilah Yesus. Masa Tuhan mati sih? Adakah yang lebih jelas lagi? Yaitu Yohanes 19:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuh. Yohanes 5:30 tuh. Masa Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Bukannya Tuhan tuh maha kuasa, maha segalanya. Masa diri sendiri aja nggak bisa berbuat apa-apa dia? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Semua yang aku lakukan, yang aku dengar, tuh.
Tuhan itu kan otoritas tertinggi. Coba ada buka, boleh. Tadi Abang ngomong Yohanes 19 ayat 30. Iya. Ya, itu ya. Terus Yohanes 5 ayat 30 ya juga. Kan di sini kan isi bacaannya sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia sesudah selesai lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mati dia. Tuhan mati. Minum anggur. Ih, Masa Minum anggur asam itu. Tuhan mati? gimana dong? Ayolah Kak, Anda dikasih akal sehat oleh Tuhan, gunakanlah. Masa Tuhan mati, Tuhan netek, Tuhan disunat, gimana dong? Iya, kalau memang boleh menuhankan manusia, adalah lebih baik menuhankan ibunya. Ibunya Yesus itu lebih hebat. Karena dia bisa mengandung Tuhan. Mau satu Dia lagi bisa Kak? melahirkan. Mau satu lagi? Ku kasih, mau. Markus 3:21. Mati Kau buka. Markus 3:21 kau buka. Ketika kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka hendak menjemput dia. Sebab menurut mereka, dia tidak waras lagi. Mungkinkah Tuhan tidak waras? Nah itu mantap itu. Dah. Markus 3:21 Kak, baca Kak. Kalau Anda masih ragu Kak. Ini Dek Wiwin di Makassar atau di Toraja nih? Samarinda. Oh di Samarinda, tapi orang Toraja ya? Nah, Orang Toraja ya? Yang nyuruh saya Iya. diem, kalau kamu Oh saya iya, bilang karena- diblokir loh. Gak usah ngatur yang di atas kau ya, yang di bawah gak usah ngatur. Ya biarin. Wiwin, bertanya aja lagi Wiwin. Silakan Win. Kalau saya suruh diblokir kau. Ya, gak usah nyuruh saya diem. Silakan Kak Wiwin. Nggak ada yang bisa ngelarang saya, nggak ada. Lu siapa yang ngelarang saya? Nggak ada. Udah, Pak De udah. Ayo Wiwin. Gimana Kak Wiwin? ya. Markus 3:21. Ketika kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka hendak menjemput dia. Sebab menurut mereka dia tidak waras lagi. Dalam terjemahan lama, dia gila. Gimana? Tuhan gila? Coba dibuka Markus 3:21, siapa tahu saya bohong. Ya. Sebentar aku masih sebentar cari. Markus berapa, Bang? Markus 3:21. Markus 3 ayat 21. Ya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Oke. Betul ya? Tidak waras. Tuhan tidak waras. Mana yang lebih mengenal Yesus? Kaum keluarganya atau orang lain? Mana yang lebih mengenal Yesus? Jangan Saya tanya nangis, deh, Win. mana yang lebih mengenal kamu? Kawanmu atau saudara-saudaramu? Kak? Saudara. Saudara. Nah kalau menurut saudaranya sendiri Yesus tidak waras, mana yang lebih dipercaya? Orang lain atau saudara? Memang pahit Kak. Benaran tuh kalau disampaikan pahit. Nah nggak tega saya. Tapi Anda tanyanya aneh-aneh sih.
Naklah kau. Bang mau bertanya, Yesus itu sebenarnya siapa? Menurut pengakuan Yesus sendiri, saya tidak mau menerbangkan orang, dia itu utusan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku, Yesus Kristus yang diutus. Coba Yohanes 17:3. Jangan nangis, Win. Minum air putih dulu, Win. Enggak, Bang. Batuk memang. Iya. Minum dulu. Yohanes 13 ayat 3 17. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus siapa? Menurut Yesus sendiri? Sekarang baca ayat 8-nya. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman-Mu, coba baca tuh. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Pengakuan Yesus sendiri, dia Tuhan atau utusan? Jawab, Kak. Anda tadi nanya, saya jawab loh. Menurut Yesus sendiri, dia utusan atau Tuhan? Utusan. Utusan. Kamu percaya Yesus atau percaya bapak-bapak pendeta yang mengatakan Yesus Tuhan? Masih kurang. Pengakuan Yesus dia utusan. Mau lagi? Mau lagi? Boleh minta Bang Suman yang jelaskan, Bang? Oh, silakan Bang Juma, monggo Bang Juma. Minta Bang Juma yang jelasin. Ya, Pak Wiwin lagi mau belajar sama Gurunda. Silakan. Ini muridnya Ahisugi berarti disuruh maju nih. Ini Bang Suman ini, maaf ya. Ini Bang Suman ini agamanya apa? Kristen? Ya. Bukan. Islam. Saya Islam. Saya Oh, itu maaf, nggak tega Bang Juma bersuara ini, saya nggak tega nih. Dengar Bang Juma suara saya nggak tega sebenarnya. Benar. Coba adek ini baca Yohanes 1:51. Coba. Yesus berkata, Yohanes berapa, Pak? 1:51. Ini terakhir ya untuk membuktikan Yesus bukan Tuhan. Ini ucapan Yesus sendiri loh. Yohanes 1. Nomor 51. Oh, sebentar ya. Manggilnya jangan Bapak, Abak aja. Kakak. Kakak pertama, Paman. Yohanes 51 kah? Yohanes 1 Mana ada nomor Yohanes 51. 51? Oh, sorry. Yohanes itu sampai pasal 20, Kak, nggak sampai pasal 51. Yohanes 1 ayat berapa? 51. 51. Oh ya. Berbunyi demikian, lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Amin. Siapa anak manusia itu? Siapa anak manusia yang dimaksud Yesus? Berat untuk menjawabin.
sambil merenung, Win. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Tuhan turun naik kepada anak manusia. Siapa anak manusia ini? Anak manusia ini siapa? Menurut Yesus loh. Yesus kan? Dah selesai kita. Jadi selama ini yang kalian sembah anak manusia, itu tinggi, levelnya paling tinggi tuh anak manusia. Silakan Ahi, kasih dia Yohanes 5:36 Ahi. Yohanes 5:36 baca boleh juga, Kak. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Yohanes 5:36 coba dibaca. Kalian netizen ini nggak punya belas kasihan sama Bang Juma ya. Bang Juma suara kayak gitu masih juga dipaksa untuk ngomong, ya Allah ya Robbi, kalian nggak punya hati kalian. Kenapa saya menyela itu? Supaya Bang Juma nggak banyak ngomong. Saya nggak tega dengar itu. Kalian ini memang nggak punya hati nih. Kalau Bang Juma itu suaranya normal, saya banyak diemnya kok, diem saya dengerin. Tapi saat ini tuh nggak tega saya dengerin tuh, paksa kali bersuara. Ya, Wiwin, itu di volume HP-nya tolong dikecilin ya, biar nggak tangtung-tangtung kedengaran ke atas, Win. Gimana Mbak Wiwin, udah dibaca Yohanes 5:36? Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Jangankan kesaksian pendeta, Mbak Wiwin. Kesaksian Yohanes saja bagi Yesus gak penting. Jangankan cuma pastor, pendeta. Sekelas Paulus sekalipun, Paus, gak penting bagi Yesus. Kata Yesus, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Pekerjaan-pekerjaan Bapa yang diberikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Mau 1000 orang sedunia menuhankan Yesus nggak penting bagi Yesus. Seluruh dunia mengatakan Yesus Tuhan, nggak merubah keputusan Yesus. Karena Yesus punya kesaksian yang lebih penting. Apa itu? Pekerjaan yang dia lakukan. Itulah bukti bahwa dia utusan. Itu, Mbak. Wiwin mau tanya tentang Islam nggak? Lihat dulu Bang Jan. Lihat dulu. Biar terbuka pikirannya. Gimana Mbak Wiwin? Mbak Wiwin, kok langsung sok? Bang Suman boleh bertanya? Tanya. Bang Juma, bukan Bang Juman. Oh ya. Rubah-rubah nama. Salpok. Tadi komentarmu apa? Saya tunjukkan ayat itu, apa komentarmu? Mbak Wiwin? Dicuekin aku. 3 kali kau. Iya. Aku minta penjelasan sama Bang Suma. Oh, mau Bang Juma aja. Bang Juma kasihan loh. Suaranya nggak ada, nggak kasihan kau. Iya, suara saya hilang. Menurut Anda Paulus itu siapa? Paulus itu nabi palsu. Jangan menurut saya, menurut Yesus. Menurut Nabi Yesus. Ya, betul. Karena gini,
Coba Anda baca Matius 7 nomor 15. Nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Anda baca. Matius berapa? Matius 7. Cak Ayu. Matius 7 ayat berapa? 15 sampai nomor 23. 15 sampai 27. Banyak Tiga. betul, Bang. Satu perikop itu. Supaya berkesinambungan Anda baca. Nanti dikasih napas buatan kalau capek. Oh, saya siap ngasih napas buatan. Mas, mantap. Ditunjuk sama guru kita. Gimana dong? Masih mau aku datang besok? Ya, coba dibaca. Berbunyi demikian hal pengajaran yang sesat. Ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Terus. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dariku padaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Lanjutkah? Cukup itu. Iya. Dari buahnya kau mengenal nabi palsu itu. Buah dari nabi palsu pengikutnya adalah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu siapa itu pelakunya? Islam atau Kristen? Islam. Mati meja. Tak balik ki. Sekalinya palsu. Kristen, sorry. Kristen. Salpok. Sorry Bang. Ya. Jadi buah-buah nabi palsu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Dan itu dilakoni oleh Kristen.
Kristen pengikut Paulus. Berarti nabi palsunya adalah nabi palsunya siapa? Paulus. Karena hanya pengikut Paulus yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Sekarang pertanyaan saya, apakah saudara masih mau mengikuti nabi palsu? Insya Allah. Mau ikut nabi palsu? Silakan lanjut Hai. Saya bikin kopi dulu campur masaku dengan ginseng. Ya. Itu Silakan. Jahe. Saat beli itu suruh cari biji gedondong, terus diikat benang, ditelen, ditarik, sembuh nanti. Sudah nggak mempan. Maksudnya itu tidak, insya Allah tidak. Begitu ya Win ya. Ini Bang Jack ini Muslim apa Kristen? Abang Jack. Gimana Bang Mbak Wiwin? Gimana Mbak Wiwin? Ada gejala awal apa sih Mbak Wiwin? Kalau boleh tahu gejala awalnya apa Mbak Wiwin? Ayo Wiwin, serius Wiwin. Dibuka mic-nya lah. Gejala awalnya apa gitu. Kita harus paham dulu gejala awalnya. Mbak Wiwin kan orang Sulawesi Selatan ya? Mbak Wiwin dari Tanah Toraja ya? Ya maunya cuma sama Bang Juma, Bang Andi, sama kita nggak mau dia. Pilih-pilih dia. Waduh, gua dikacangin deh tuh. Iya. Maunya cuma sama Bang Juma. Parah ini Wiwin, pilih-pilih. Ya udah, ambil wudhu aja dulu, langsung syahadat. Kelamaan. Coba hostnya yang manggil. Oh, Ini Bang Jack ini Muslim apa Kristen Bang Jack? Bang Jack minta naik tapi nggak ngomong. Win. Mantap. Wiwin. Wiwin kok diem? Kenapa Win? Ada masalah apa dengan hati dan pikiran Wiwin? Apakah terjadi percekcokan di dalam pikiran Wiwin sehingga Wiwin tidak bisa membedakan mana manusia dan mana Tuhan? Apakah Wiwin perlu napas buatan Wiwin? Tinggal bilang ke saya Win. Wiwin lagi dilanda kegalauan Win, untuk menentukan pilihan yang mana yang harus dipilih, yang mana yang harus dipilah, yang mana yang harus disembah Win. Gurunda Juma tadi udah menyampaikan beberapa ayat kepada Wiwin. Apakah Wiwin masih percaya dengan dogma-dogma yang diberikan oleh bapak-bapak gereja yang ada di sana Win? Wiwin, saya di gerowan teh cicing wae sia mah. Aing geus gerowan tadi. Sia bleguk. Wiwin. Udah ganti kalau nggak mau ngomong. Capek ngurusin, kalau nggak mau ngomong ngapain di atas. Kau pilih ngomong atau pilih diturunin? Tumben Bang Handi tidak bisa taklukan ini. Nggak bisa. Ini bukan pawang Bang Handi. Bang Handi bukan ini Pak ininya. Wiwin, saya lamun tadi buka mute kok diturunkan saya nya. Hah? Hek, dia. Ayo. Turunkan sok wae. Sudah hadap sih ah.
pengennya sama Bang Juma, nggak mau dengar suara Pade Sugi. Iya. Sambil di follow-follow teman-teman ya yang di bawah. Ini akun saya yang baru teman-teman ya. Tolong di follow-follow, di share-share ya. Itu moderator ada orten nggak di partisipan? Ini berat HP-nya untuk scroll-scroll, banyak banget yang minta naiknya. Tolong dipilih, dijamah. Enggak ada CP. Ya, CP 777. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ini yang sadar tadi Pak Handi. Iya, betul. Ini saya mau bertanya ya. Boleh, Kak. Gini, saya kan ini udah mualaf. Tapi saya ini punya tato di leher bergambarkan salib gitu, itu kayak mana ya? Nggak apa-apa, Kak. Nggak usah dihapus. Karena waktu kakak mentato itu kan kakak belum muslim. Jadi nggak dipermasalahkan. Tadi ketika Kak TP77 mualaf nggak diterangkan bahwa orang yang baru saja masuk Islam itu bersih segala dosanya. Udah ada sih, cuman tadi itu saya enggak lupa bertanya soal tentang Gini, Bang Di, Mbak, itu tato salib di leher. Iya. Ya, oke. Mau dihapus atau gimana? Ada alat sekarang laser bisa dihapus tanpa menyakiti badan, tanpa merusak badan. Mau? Mbak, stay di mana? Saya ini di kampung. Saya juga di kampung. Enggak, maksudnya ini perkampungan pelosok. Ini kita bicara hukum Islam. Ya, kalau mau dihapus terserah, enggak juga enggak apa-apa. Karena memang tidak ada masalah ketika orang belum ngerti hukum, itu enggak masalah. Apalagi kakak waktu mentato itu masih Kristen. Jadi semua itu Enggak, maksudnya gini Pak Dek. Maksudnya gini, mungkin dia risih soalnya di leher ini, di leher kelihatan sama orang salib. Dia tanya hukum Islam, Bang. Kalau hukum Islam tidak apa-apa. Kita terangkan soal hukumnya. Gitu. Kecuali kalau dia sudah tahu hukum, tapi dia tetap nekat mentato ya dirinya, maka sholatnya tidak sah. Kalau gue ambil jalan tengahnya gini saja. Kalau Mbak merasa mampu menghapusnya, lebih baik dihapus. Kalau tidak terlalu menyakiti badan, mampu segala-galanya, ya silahkan. Tapi kalau enggak, ya enggak menyalahi aturan Islam. Karena waktu Anda melakukan itu, belum kena taklif hukum. Karena Anda masih kafir waktu itu. Begitu aja jawabannya ya. Kira-kira Mbak Buang pilih yang mana? Silakan. Kalau saran saya sih hapus. Enggak, iya. Tapi kalau nggak mampu dia menghapusnya, terus dia jauh, merasakan sakit, kan enggak juga itu. Banyak kok mualaf tatonya masih ada. Gitu loh ya. Intinya tatonya itu tidak menghalangi Anda menjalankan syariat Islam. Dah. Sekarang terserah kita kembalikan ke Mbak ini. Mbaknya kira-kira mampu nggak menghapusnya? Kalau nggak mampu ya no problem. Anda tetap sah kalau lagi sholat. Ya Anda juga keluar rumah kan pakai hijab, menutupi ini semua kan, nggak ada masalah. Gimana Mbak, pilihannya yang mana? Terserah Anda gitu ya, oke? Iya. Oke, makasih, paham langsung. Iya. Ada lagi keluhan? Udah itu aja. Oke. Ya kalau stay di Jakarta sih saya insya Allah bisa bantu. Jauh. Di Kalimantan. Di Kalimantan. Iya. Kalau dia mampu kan pasti dia berusaha menghubungi kita atau menghubungi siapa. Itu kan dari dia juga gitu loh. Ya, misalnya besok berubah pikiran, aku mau hapus ya silakan cari yang ahlinya. Kan gitu ya, di sini bisa ada yang membantu. Itu ya Mbak ya. Siapa yang sahadatinya Bang Andi? Aku juga nggak tahu ya. Stadio. Oh. Ya tadi saya dihubungi, saya pas di jalan. Nggak bisa, Bang Cuma juga nggak bisa. Udah Bang Tio nggak apa-apa, beliau kan orang ngaku juga.
Mbak, kenapa tadi syahadat, Mbak? Tadi dari agama apa ya, Mbak, CP ini? Saya dari Kristen, Protestan apa Katolik? Katolik. Katolik. Udah lama ingin bersyahadat atau spontan tadi? Udah lama. Karena apa? Ada yang mempengaruhi kalau atau Anda mendengarkan ceramah atau apa penyebabnya gitu? Udah lama sih, udah lama pengen niatnya mualaf. Terus kemarin itu udah juga sering ngeliat debat yang di Komal-Komal gitu. Ini sering naik ke Komal saya, Bang Andi, cuma dia Iya. Hal-hal apa saja sih yang membuat Anda itu aku memang memeluk Islam tentang Tuhan kah atau ada hal lain seperti apa, Pak? Bagaimana tadi? Hal yang paling signifikan Anda memeluk Islam itu apa kira-kira, tertok? Ya, dilembutkan nantinya apa? Masalah Tuhan kah atau yang lain kah apa gitu? Tadi udah cerita juga kan sama Bang Farad gitu soal masalah beribadahnya kemarin. Gini Bang, cerita awalnya. Saya ini kan berasalnya dari Kristen Protestan, kok dari orang tua. Nah kemarin pas ngikut mantan suami jadi Katolik gitu. Nah kemarin itu permasalahannya ya dari beribadah lah gitu kan, sampai dalam keluarga kami yang berduka pun nggak bisa didoakan aja gitu, karena memang almarhum itu dari awalnya itu dari lama gitu memang nggak pernah sama sekali pun menginjak gereja ataupun beribadah di gereja. Pas waktu dia udah meninggalnya almarhum itu minta didoakan, itu nggak ada yang mau gitu. Dari situlah rasa kecewa itu udah benar-benar terasa gitu kan, jadi udah kayak nggak ada rasa percaya lagi gitu. Itu siapa, keluarga yang meninggal itu? Iya, paman sendiri kemarin. Pamannya jarang ke gereja. Nggak pernah Jadi, sama sekali. nggak pernah. Jadi nggak dikenal sebagai jemaat. Iya. Kemungkinan juga nggak pernah bayar perpuluhan, kan gitu ya? Iya. Nah, terus kemudian meninggal, minta didoakan, tapi tidak direspon, begitu? Kekecewaan Anda begitu? Iya. Kecewanya kepada siapa? Ya kepada bukan jemaatnya, kayak pemimpin-pemimpin di gereja gitu. Itu kan kemarin itu minta tolongnya, kami satu keluarga ini kan memang minta tolong ke semuanya gitu kan. Mustahil lah dari umat itu nggak ada tahu mendoakan orang yang udah meninggal gitu kan, sampai di pemimpin-pemimpin di gereja itu udah minta mendoakannya gitu, tapi nggak ada yang mau. Tapi kalau menurut yang ada di Bible, Mbak, nggak bisa memang didoakan orang yang sudah meninggal. Datanya sudah jelas di Pengkhotbah 95. Nah, mungkin dia pakai itu gitu loh. Terus kemudian habis itu siapa yang mengurus pemakamannya? Paman Anda? Ya kami sekeluarga aja, ada yang mau juga sih, tapi tanpa didoakan aja itu jenazahnya. Dikubur secara Kristen. Dikubur secara Kristen, tapi nggak didoakan gitu. Nggak bisa, gimana doain? Ya udah, yang penting udah nyampe. Cuman itu aja rasa kecewanya, nggak ada yang lain. Jadi intinya itu gini, katanya ajaran gitu. kasih, tapi kok nggak ada kasih gitu loh, paling larinya ke sana. Iya betul. Selain itu ada lagi Mbak keluhan misalnya? Kan itu kan nggak menjadi alasan juga sih memeluk Islam ya. Ada faktor lain yang signifikan gitu? Gimana ya? Saya ini kan udah banyak juga bergaul sama yang Muslim, dan dalam keluarga saya itu pun udah banyak juga yang mualaf, dari bibi, kakak sepupu, sampai adik kandung saya sendiri pun ada yang mualaf. Jadi semenjak saya mengenal mereka gitu kan, bercerita, mendengarkan cerita mereka, jadi saya tuh kerasa tersentuh, ngerasa nyaman gitu. Apalagi kalau
pas lagi nonton-nonton atau lihat video-video yang bersangkutan dengan Islam gitu, saya merasanya kayak tenang, damai gitu. Oke, kalau di ajaran Islam itu, kalau ada umat Islam meninggal itu fardu kifayah. Artinya wajib hukumnya itu ada yang ngurus. Kalau tidak ada yang ngurus, berdosa kita semua. Nah, itu kalau di Islam ya, fardu kifayah. Artinya apa, wajib hukumnya ada yang ngurus, dipandikan, disolatkan, dan seterusnya sampai dimakamkan. Siapapun dia, umat Islam mempunyai kewajiban untuk mengurus jenazah itu. Itu ya, kalau di Islam. Tapi oke Mbak, saya nggak mau membandingkan ke sana. Yang penting Mbak sekarang sudah memeluk Islam. Perbedaannya apa Mbak setelah syahadat dan sebelum syahadat? Ya perbedaannya lebih nyaman untuk yang sekarang lah, lebih tenang, damai gitu. Kayak pikirkan itu nggak terlalu membuat pikiran itu terlalu sakit dan kacau gitu lah. Pokoknya ngerasanya damai banget gitu. Udah sholat belum? Belum. Belajar dulu lah. Belajar. Terus boleh saya dikit saran, Bang Andi? Boleh ngasih saran? Monggo Pak deh. Ya, jadi gini Mbak, kalau saya lihat Mbak, siapa namanya, siapa Mbak? Biar enak kita nyebutnya. Kita itu. Sukinah. Iva ya? ITA Ita. Oh Ita, ya jadi Kak Ita, saya melihat Balik atau jangan dibalik. masuk Islam itu di latar belakangnya kekecewaan. Jadi saya harap memandang agama itu jangan dari segi perilaku umatnya. Karena di Kristen ada yang baik, ada yang jahat, demikian juga di Islam ada yang baik, ada yang jahat. Siapa tahu nanti di Islam ada orang Islam yang menyakiti Anda kecewa, Islam yang disalahi. Enggak boleh begitu. Mulai sekarang kita belajar Islam yang benar-benar dipelajari kitabnya, ya, jangan melihat agama dari penganutnya, karena namanya penganut agama itu relatif, ada yang jahat, ada yang baik di agama apapun itu, ya. Kalau kita melihat agama dari perilaku umatnya, maka di dunia ini nggak ada agama yang benar. Sayalah, wah di Islam itu ada orang nyolong, oh berarti Islam nyuruh nyolong. Di Kristen ada yang nyolong, oh berarti Kristen nyuruh nyolong. Bukan begitu. Tapi Anda pelajari betul-betul ya kitab sucinya. Ajarannya itu seperti apa? Anda bandingkan antara Kristen dan Islam. Itu saran saya sih Kak ya. Iya. Oke Kak? Ya, itu saran saya. Terima kasih sarannya. Mbak Ita, Ya. Iya. udah cerai sama suami? Udah lama. Udah berapa tahun? Udah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Kalau nyari suami yang muslim, cari yang taat, beribadahnya minimal bisa ngebimbing kayak Bang Handi, Ustaz Sugi gitu kan. Jadi bisa ngebimbing tuh beliau-beliau itu, Masya Allah saya ya. dipromosiin, saya udah punya istri. Enggak, misal kayak kayak Ustaz Sugi kan, dia walaupun udah tua juga masih Kan kuat lah imannya ya. Oh, saya dibilang udah tua katun. Mau menjelang tua gitu maksudnya, Mbak. Mbak bisa open cam nggak, Mbak? Nanti kok kakak kok. Saya tadi lihat, cuma saya di bawah Saya belum aja lihat. tadi. Ngamuk dia. Jadi sama siapa minimal bisa ngebimbing Mbak gitu, bisa ngebimbing Mbak. Saya lanjut lagi dong. Ya silakan. Saya sedikit lagi Bang Handi, open cam, suruh open cam dulu. Ya silakan. Pak Desugi open cam, silakan Pak Desugi. Oh Mbak Ita mau on cam? Iya. Ya nggak usah kali. Oh, udah. Tadi aja Kan bukan. Kan tadi katanya udah on cam, nggak usah lah. Malam-malam gini udahlah. Dia nggak pakai headset, saya tadi tahu itu. saya baru mendengar dari pastor nih ya, karena kesalahan paman Anda juga sih. Jarang ke gereja jadi nggak dikenal gitu. Jadi nggak diurus.
Memang di peraturan di Kristen seperti itu Bang Andi. Kalau Jelas. tidak ada, kalau dia tidak masuk gereja, nggak ada sakramen, tidak ada pelayanan, dan itu juga terjadi di sini. Ada. Ya gimana mau dikenal orang nggak pernah ke gereja kan? Nggak dikenal sama pastornya kan? Ya. Dia kan Katolik. Memang nggak ada pelayanan. Ini pastor yang ngomongin saya nih. Kalau intinya saya sih Bang Andi karena tidak bayar perpuluhan. Ya. Tapi keluarga Mbak sekarang Mbak Ita keluarga masih ada nggak yang Kristen atau sudah semuanya memeluk Islam? Masih kedua orang tua saya yang melapor dalam keluarga baru saya dengan adik saya bertiga. Wis. Bersamaan tadi apa? Waktu bersamaan atau tidak? Enggak sama Oh, enggak. perempuan. Ikut siapa? Minimal Anak ikut siapa? Anak siapa? Oh, kan punya suami tadinya. Gimana suaminya? Oh, udah cerai. Kalau anak yang dua ngikut mantan suami, saya cuma bawa yang bungsu aja. Jadi anak Mbak ini ikut mantan suami berarti Katolik dong dia. Iya, kalau yang berdua itu ngikut bapaknya jadi Katolik. kenapa ikut, Laki Bang? perempuan udah pada gede-gede. Laki perempuan. Ya kan Mbak juga kan punya hak asuh. Iya. Ya semoga Mbak nanti bisa sholat dengan baik. Doakan supaya anak Mbak bisa ikut Mbak toh, memeluk Islam juga, gitu kan? Iya. Amin, Ada niat amin. nggak mualafkan anaknya, Mbak? Iya. Ada niat mualafkan anaknya nggak? Oi, Mungkin belum kepikiran sampai ke sana barangkali Bang Kian Santang. Enggak, yang berdua itu kan ngikut bapaknya gitu. Kalau yang bungsu ini udah ada niat untuk mengolahkan, cuman dia masih terlalu kecil gitu. oh, jadi ada niat untuk mualafkan anaknya. Terus ada niat nggak untuk cari suami lagi yang Muslim? Udah ada calon Muslim juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saingannya. Saya satu aja barangkali kalau boleh Bang Andi. Mbak CP77 sudah di store identitas semua ke Bang Dio. Udah tadi sama Bang Faruk tadi. Oh gitu ya, untuk Iya. diuruskan untuk sertifikatnya ya. Iya, udah tadi. Sertifikatnya sebagai untuk administrasi. Ya udah kalau gitu saya nggak bakal nanya lagi ya. Enggak ya? Kenapa Mbak? Itu dapat KTP baru kah? Ya itu kan administrasinya, makanya diurus sertifikatnya itu nanti untuk merubah nanti. Gitu. Dibawa ke catatan sipil kan. Jadi ganti foto baru dong. Iya kan nanti Mbak kan bisa berjilbab nanti fotonya. Iya, harus kan? dong. Iya. Iya harus berjilbab. Bisa. Ya, saya- Oh, ini permintaan netizen, Mbak disuruh on cam boleh nggak Mbak? Banyak netizen yang mau lihat. Boleh atau tidak? Sebentar ya. Oke, digedein dulu ya. Tapi pakai penutup kepala ya. Kalau nggak ada ya panci boleh, ember gitu. Jadi teman-teman bukan karena faktor pamannya saja tidak diurus, dalam waktu meninggal tidak didoakan. Banyak faktor lain, itu hanya salah satu faktor. Bang Pei jangan ngatawain Bang Pei. Kedua karena memang banyak bergaul dengan Muslim karena keluarganya juga ada yang Muslim. Jadi sana ada ketertarikannya dia untuk memeluk Islam. Iya kalau Jadi kita jangan. di Islam Bang, kalau kita di Islam Bang Handi kan, ya maupun dia tidak pernah masuk di masjid, kalau dia namanya Islam ya harus diurus kan gitu ya.
tetap harus diurus secara Islam. Pemakamannya ada yang urus, walaupun dia tidak pernah masuk ke masjid mungkin ya. Dia kan udah dijelaskan tadi hukumnya fardu kifayah. Berdosa semua kita ini umat Islam seluruh dunia. Kalau ada umat Islam itu meninggal nggak ada yang ngurus. Wajib kan hukumnya. Maca. Host sabar ya host, mungkin belum jodoh ya. Cari yang lain aja host. Kenapa on cam di sini? Karena tadi kita sebagian nggak sempat masuk waktu dia syahadat. Sedangkan sertifikatnya nanti dari API. Kebetulan di sini kan pada ngumpul pengurus API nih. Kota Lempu pengawas, Pak D, Banjuma, Kore saya, Akang sebagai humas. Nah, supaya lebih transparan. Nanti diurus oleh Sekum mengenai sertifikatnya. Sertifikat itu nanti dipakai untuk mengurus dalam hal perubahan identitas di KTP-nya. Nah, nanti kalau mengalami Bang Andi, dia itu tiap hari naik komal saya loh. Iya, kenapa diam terus dianya? Dasar. Entar dulu Kang, saya belum kelar Kang. Sampai di mana tadi ini? Sampai di humas. Pare. Aduh. Jadi nanti sertifikat mualaf itu ya dipakai nanti pengurusan. Kalau mengalami kesulitan, ya Anda tinggal menelpon ke salah satu pengurus. Anda posisi di mana, ya insya Allah tim akan membantu dalam pengurusan administrasi. Dan kalau Anda butuh ustadz atau butuh siapa, ya nanti tim juga akan datang. Tentu ya ibu-ibu pengajian nanti yang mengurus Anda. Gitu sih kira-kira tanggung jawab kami dari API Pusat. Oke, lanjut. Kalau masalah KTP, Bang Andi, KTP sama kartu keluarga serahin aja ke saya, biar saya yang urus. Seminggu kelar. Dia kan abang di Jakarta, dia KTP-nya di sana, gimana ceritanya? Gak apa-apa, bikin KTP di alamat mana aja gak apa-apa. Bisa. Janganlah Kang, itu kan bypass namanya, biar dia melalui prosedur di sana. Halo. Ya gimana Mbak? Halo lagi. Ini nggak bisa on cam nih. Hah? Kenapa? Nggak bisa on cam. Oh iya. Tadi Anda waktu syahadat itu nggak on cam? Itu tadi pakai WA-nya Kanora gitu. Oh, pakai akun Ibu Nora, gimana kok bisa? Gimana ceritanya? Ini pengikutnya udah 1.400 kok belum bisa on cam. Iya, bareng-bareng lagi ya. Enggak, itu pengikutnya lihat Bang Andi udah 1.400 loh. Iya, tapi nggak bisa ini. Tapi saya minta nggak mau tuh, tidak dapat mengaktifkan kamera. Iya. Tadi bisa sih tadi. Mungkin bisa Mbak keluar sebentar, naik lagi gitu. Coba turun dulu keluar TikTok baru balik lagi ya. Ini biar jelas di sini gitu loh. Oke? Apa begitu ya? Enggak, ini Bang Andi itu TikToknya belum diupdate Mbak. Update dulu TikToknya Mbak. Iya. Oke lah kalau begini turun dulu Mbak. Nanti naik lagi Mbak. Itu belum diupdate Bang Andi. Kayak yang Ustadz Alif kemarin. Gimana ceritanya open cam on cam sama Bunda Nora di mana, dia di mana? Maksudnya gimana sih? Belum mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa naba'un azim. Antum anhu mu'ridun. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la is yakhtasimun. Yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin.
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah? Qul huwa naba'un azim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Al-Quran itu